itu sangat berpengaruh. Tentu kami sebagai pelayan perizinan dengan adanya pandemi COVID-19 ini tingkat penurunan PAD yang cukup signifikan, karena pertama investor untuk masuk ke Kota Bau-Bau di 2020 ini kan agak tersendat ya, karena semua akses untuk masuk itu tertutup, bukan tertutup lah tapi dibatasi dengan PPKM ya. Kemudian yang kedua, regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait pandemi COVID-19 ini tentu berpengaruh terhadap proses perizinan. Akhirnya dampaknya PAD kita cukup signifikan turunnya seperti itu. Kami di PTSP melakukan proses perizinan itu melalui aplikasi, yaitu namanya OSSRBA. Itu adalah aplikasi nasional di mana setiap pelaku usaha walaupun berada di Jakarta boleh melakukan proses perizinan, yang mana yang itu hanya yang skala mikro. Tetapi yang untuk mikro dan menengah rendah, tetapi untuk yang skala menengah tinggi dan tinggi itu perlu ada pemenuhan komitmen, yang mana perlu ada keterlibatan OPD-OPD lain dalam menerbitkan izin. Tentu ini berpengaruh juga, walaupun proses perizinan secara aplikasi, secara online, tetapi perlu ada proses perizinan yang harus mereka dapatkan di daerah. Alhamdulillah dengan kepemimpinannya Pak Wali memang yang selalu berusaha untuk membantu masyarakat, mendekatkan diri dengan masyarakat, ditambah dengan instruksi dari Pak Sekda bahwa kami harus selalu melakukan proses pelayanan secara cepat. Ya, dengan itu segala kendala-kendala yang kami hadapi, semua OPD teknis ini mempunyai keterpaduan, mempunyai pemikiran yang sama dalam melakukan program, dalam mensukseskan peningkatan nilai investasi di Kota Bau-Bau, sehingga yang menjadi tujuan kita bersama itu insya Allah tercapai. Ya, kami selalu bersinergi dalam melakukan sesuatu kegiatan, hal apapun selalu ada sinergitas. Saya kira masing-masing kita, pemerintah sudah memiliki strategi-strategi sendiri untuk menyiasati terkait pandemi COVID-19 ini. Pelaku usaha juga telah memiliki strategi-strategi sendiri untuk melakukan atau menyiasati terhadap pandemi COVID-19. Contoh misalnya dari segi pelaku usaha tadi boleh melakukan proses pelayanan aplikasi perizinan lewat online. Kemudian yang kedua, pemasaran pun sekarang bisa dilakukan secara online seperti itu. Iya, saya dari kami Dinas PMPTSP, saya kira untuk kami sekarang adalah salah satu dinas yang mana di sini proses perizinan kami hampir semua sudah bisa lakukan. Yang kemarin SOP yang kami sudah bikin ada 86 jenis perizinan, yang mana ini jika misalnya Kepton terbentuk, PTSP ini adalah merupakan salah satu dinas yang mampu untuk di taraf provinsi untuk melakukan proses pelayanan perizinan. Kami siap dengan sarana prasarana yang sudah komplit. Ini sebentar lagi proses pengurusan izin, sistem antrian kami sudah online, di rumah boleh mengambil nomor antrian, tidak perlu lagi ke PTSP, lewat aplikasi sudah bisa. Jadi tidak ada lagi yang kita keterbelakangan lah, semua sudah kami coba ramu supaya kita bertaraf lah seperti Kota Makassar. Kemudian juga kemarin saya dengan monitoring saya bahwa dalam setiap hari itu kami itu melayani proses perizinan minimal 50 pemohon izin dalam setiap hari. Ya. Artinya bahwa kami selalu berusaha menyampaikan kepada teman-teman sebisa mungkin yang bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan. Jangan menyeberang besok 50 orang lagi yang kita layani. Iya, tidak, sekarang saya sampaikan bahwa tidak semua
perizinan dan non perizinan. Non perizinan bahwa tidak semua izin ini dapat kita nilai dari segi investasinya. Contoh misalnya izin praktek dokter, kemudian izin bidan, itu kan tidak secara langsung ya kita melihat dari jenis investasinya karena mereka bukan dari sektor usaha tetapi sektor jasa kan, seperti itu. Artinya bahwa walaupun bukan dari segi sektor usaha, jasa, tetapi itu sangat membantu masyarakat Kota Bau-Bau dalam melakukan pertumbuhan ekonominya, kemudian untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Ya, sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Omnibus Law yang kemarin semua demo terkait lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kemudian turun PP nomor 5 2021 tentang pelayanan perizinan berbasis resiko, bahwa semua proses perizinan itu dimudahkan. Ya, dimudahkan artinya bahwa masyarakat yang ingin berinvestasi, masyarakat yang ingin melakukan usaha, tadi saya sampaikan bahwa kami ada namanya aplikasi, itu di rumah pun sudah bisa melakukan proses perizinan. Masyarakat sekarang dengan kemarin nilai investasi 1 miliar itu masuk resiko menengah, sekarang di atas 0 sampai 1 miliar itu mikro. Artinya mereka cukup memiliki NIB, itu sudah memiliki legalitas untuk melakukan usaha. Nanti di menengah, rendah, dan tinggi itu baru membutuhkan perizinan-perizinan lain. Artinya bahwa proses perizinan sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, masyarakat itu sangat dimudahkan. Ya, tidak lagi membutuhkan perizinan-perizinan lain. Contoh dulu saat saya di lingkungan hidup selalu ada AMDAL, UKL, UPL. Sekarang itu sudah tidak ada, sudah hampir gampang sekali, tidak lagi membutuhkan itu kecuali yang resiko tinggi dan menengah rendah. Cukup melakukan pernyataan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di sistem, pelaku usaha cukup mengetik dengan bertanda tangan di situ, itu sudah bisa melakukan aktivitas, sudah legal seperti itu. Tetapi yang dilemanya dari kami, ya, dilemanya dari kami, sistem pengawasan yang ada di kami harus kita lebih maksimal, tetapi dari segi kewenangan, khususnya pemerintah kelurahan dan kecamatan hampir tidak memiliki kewenangan. Iya, kami pun di PMPTSP itu terkait NIB bukan kewenangannya kami, tetapi kewenangan pusat. Walaupun di izin itu tanda tangan saya, tetapi yang mengeluarkan itu bukan saya. Seperti itu dikeluarkan oleh pusat. Nah, ini yang menjadi dilematis oleh pemerintah daerah, bukan hanya Kota Bau-Bau terkait ini. Karena si pelaku usaha tiba-tiba telah memiliki izin tanpa kami ketahui, karena mereka melakukan proses penginputan secara online tadi, tiba-tiba keluar izinnya, nanti mohon maaf terkadang menimbulkan keresahan. Ya, contoh kemarin di Lamangga, demo, kami tidak tahu sudah keluar izinnya. Nah, ini mungkin yang tugas berat kita di PMPTSP untuk selalu melakukan pengawasan. Jadi strategi saya bahwa setiap hari saya harus kontrol lewat HP saya berapa NIB yang dikeluarkan. Kalau skala menengah, rendah, dan tinggi itu bisa dikontrol karena harus ada pemenuhan komitmen dari kami dan OPD teknis. Tetapi kalau yang mikro ini dan menengah, rendah itu otomatis keluar izinnya. Nah, inilah yang saya harus kontrol dalam setiap hari itu berapa NIB yang keluar, itu yang harus kami terjunkan pasukan untuk melihat ini. Sesuai enggak dengan tata ruangnya, sesuai dan yang lain-lainnya, seperti itu. Nomor induk berusaha, iya, itu semacam SIM ataupun KTP, bahwa dalam melakukan usaha itu yang menjadi kartu kita itu adalah NIB itu. Jadi dalam satu hari itu minimal 50 NIB yang dikeluarkan. Ya, karena waktu untuk melakukan proses NIB itu cukup 7 menit sudah keluar. Tetapi kan yang melakukan penginputan kan bukan kami, kecuali masyarakat awam yang tidak mengetahui aplikasi. Kami ada pendampingan di depan, kemudian tadi ada Bantia Perizinan melakukan pendampingan ke masyarakat. Masyarakat kita tidak semua mengetahui aplikasi, itulah yang mereka dampingi, begini loh caranya, seperti itu.
HP saya 1x24 jam, silahkan jika ada keluhan dalam proses perizinan, dan jika ada teman-teman saya yang main-main dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, call saja saya insya Allah saya akan segera tindak lanjuti. Saya ada kalau call center kami ada juga di depan, hanya saya kurang hafal, tetapi kalau tidak masuk di call center boleh di HP saya 0852 417 74886. Semua terkait perizinan, keluhan-keluhan yang dihadapi masyarakat silakan lewat HP saya, dan ada call center yang website DPM PTSP Kota Bau-Bau, boleh juga lewat itu. Tentu dalam melakukan suatu pembangunan pasti ada perubahan, yang perubahan ini pasti ada hal positif dan hal negatif, yang mana tidak semua kita sepakat dengan itu, sepaham dalam melakukan sesuatu kegiatan. Pasti ada yang miss, pasti ada yang pro kontra lah intinya. Bahwa inilah yang menjadi dinamika saya, tantangan saya dalam melakukan perubahan-perubahan di dalam hal terkait perizinan. Masyarakat terutama adik-adik yang kurang memahami terkait proses perizinan ini, di pikiran mereka bahwa selalu ada permainan-permainan yang mungkin seperti, ya mohon maaf, mungkin dulu seperti itu, mungkin sebelum ada OSS ada permainan dari oknum-oknum tertentu mungkin, tetapi yakin bahwa dengan era keterbukaan ini, dengan kepemimpinannya Pak Wali, Pak Tamrin, Pak Monianse, kemudian Pak Sekda, semua kami terbuka, open untuk itu. Insya Allah kami semudah mungkin zero dalam hal pembiayaan, kemudian prosesnya itu dicepat, kemudian yang mungkin kendala-kendalanya juga bahwa seperti saya sampaikan tadi, terkendala bahwa ada masyarakat yang mungkin belum sepakat dengan kita, sepaham, kemudian mungkin perlu kita luruskan penyampaian-penyampaian ini mungkin yang tidak sampai kepada masyarakat. Saya sesuai dengan misi kita tadi di Lancar, bahwa kita selalu mempermudah dalam melakukan proses perizinan. Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi investor untuk berinvestasi di Kota Bau-Bau, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga kepada adik-adik mahasiswa, masyarakat, yakinlah bahwa jika ada investor yang berinvestasi di Kota Bau-Bau, itu sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau. Lahirnya Alfamidi pertama ditentang habis-habisan oleh masyarakat bahwa akan mengganggu pertumbuhan ekonomi pelaku-pelaku usaha yang kecil. Tentu saya menyampaikan kepada mereka bahwa ini masing-masing pelaku usaha sudah memiliki pasar yang berbeda. Ya, saya kira ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang kedua, lapangan kerja akan terbuka lebar, para adik-adik kita dapat bekerja. Saya sampaikan kepada Alfamidi kemarin bahwa di dalam Alfamidi itu ditempatkan satu space untuk pelaku-pelaku mikro kita untuk bisa memasarkan hasil produknya di Alfamidi. Kemudian yang direkrut untuk tenaga kerja di mereka 80% adalah masyarakat lokal, seperti itu. Itulah dampak positifnya yang perlu kita dukung jika ada pelaku-pelaku usaha, ada investor yang akan menanamkan investnya di Kota Bau-Bau. Tantangannya sih itulah pimpinan, bahwa kita harus selalu memanage dengan apik, efisien dan efektif. Sasaran kita untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam melakukan pekerjaan, outputnya jelas, kemudian terukur, walaupun kita juga tidak jor-joran dalam hal melakukan pelayanan, tetapi segala kemampuan kita bekerja tulus, ikhlas, insya Allah pasti hasilnya akan bagus, seperti itu.